Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan topik pembahasan kali ini, yaitu penyelenggaraan pendidikan anak autisme di sekolah. Nah, pendidikan untuk anak autisme usia sekolah bisa dilakukan di berbagai penempatan, berbagai model pelayanan pendidikan baik autisme antara lain seperti kelas transisi. Nah, kelas ini itu diperuntukkan bagi anak autis yang telah diterapi, yang memerlukan layanan khusus, termasuk juga anak autis yang telah diterapi secara terpadu atau terstruktur. Nah, kelas ini itu sebisa mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu program pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Nah, program ini itu dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autisme. Nah, untuk dapat membuka program ini, itu sekolah itu harus memenuhi persyaratan antara lain seperti guru terkait, yaitu sudah siap menerima anak autisme. Kemudian tersedia ruang khusus untuk penanganan individual. Kemudian tersedia guru pembimbing khusus dan guru pendamping. Kemudian syaratnya lagi yaitu dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 anak autisme. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu program pendidikan terpadu. Nah, program pendidikan terpadu ini dilaksanakan di sekolah reguler. Kemudian sekolah khusus autis. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autis, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Anak di sekolah ini itu sangat sulit dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi di sekeliling mereka. Jadi jikalau ada anak yang agak sulit untuk berkonsentrasi di halayak yang ramai, itu disarankan untuk ke sekolah khusus autis. Kemudian program sekolah di rumah. Nah, program ini diperuntukkan bagi anak autis yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya, seperti anak autis yang mengalami gangguan serius pada motoriknya dan auditorinya. Nah, anak tersebut itu dapat mengikuti program di sekolah rumah. Yang selanjutnya itu panti rehabilitas autis. Nah, anak autis ini yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah, dapat mengikuti program di panti ini, yaitu Gria Rehabilitas. Yang selanjutnya yaitu hambatan proses belajar mengajar bagi anak autisme dan solusinya. Nah, yang pertama masalah perilaku. Solusinya yakni tidak memberikan waktu luang bagi anak untuk asik dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya sendiri. Nah, kemudian menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menarik, positif, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi anak agar tidak menyakiti dirinya dan supaya anak tersebut menjadi ceria. Yang selanjutnya itu masalah emosi. Nah, masalah ini itu menyangkut kondisi emosional yang tidak stabil. Contohnya seperti menangis, berteriak, tertawa tanpa sebab yang jelas, kemudian memberontak dan mengamuk. Nah, caranya mengatasi anak tersebut yaitu dengan berusaha mencari dan menemukan penyebabnya, kemudian berusaha menenangkan anak dengan cara tetap bersikap tenang, dan setelah kondisi emosinya mulai membaik, kegiatan dapat dilanjutkan kembali. Yang selanjutnya masalah perhatian atau konsentrasi, dan ini penting karena usahanya itu usaha yang harus diupayakan oleh pembimbing adalah waktu untuk belajar bagi anak ditingkatkan secara bertahap. Jadi jangan langsung banyak, nanti akan tertekan. Kemudian kegiatan dibuat semenarik mungkin dan variasi diberikan waktu untuk beristirahat dan bervariasi maksudnya. Kemudian juga diberikan waktu untuk beristirahat sebentar. Kemudian kegiatan dilanjutkan kembali. Karena yang mana dimaksudkan itu untuk mengurangi kejenuhan pada anak, misalnya seperti menyanyi, tebak-tebakan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelenggara pendidikan anak autisme di rumah. Yang pertama yaitu peran orang tua dalam menangani anak autisme. Orang tua itu sangat berperan penting dalam penyembuhan anak autisme. Bentuk pelayanan dan penyelenggara orang tua terhadap anak autisme yaitu yang pertama, memahami keadaan anak apa adanya. Di sini orang tua itu harus bisa menerima positif dan negatif serta kelebihan dan kekurangan dari anak autisme tersebut. Yang kedua yaitu mengupayakan alternatif penanganan sesuai kebutuhan anak. Di sini orang tua dapat berkolaborasi dengan ahli dalam memberikan penanganan yang tepat kepada anak autisme. Yang ketiga yaitu melakukan intervensi di rumah. Orang tua itu dapat melakukan hal yaitu meningkatkan pemahaman dan mengajarkan keterampilan baru. Yang kedua, pendampingan intensif. Dan yang ketiga yaitu modifikasi perilaku. Selanjutnya, yang keempat, melakukan evaluasi secara periodik atas apapun program penanganan yang diterapkan pada anak. Yang kelima yaitu bersikap positif dan percaya diri dalam menangani perkembangan anak. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak autisme, yaitu yang pertama mengatur diet atau makanan. Di sini orang tua dapat menjalankan program diet atau pantangan kepada jenis makanan kepada anak autisme, yaitu tidak boleh makan seperti telur, susu, coklat, permen, gula, ciki, dan micin. Yang kedua yaitu toileting atau mandi, berpakaian, dan berhias. Beberapa kegiatan toileting yang berupa mandi, berpakaian, dan berhias cukup sulit untuk dilakukan anak autis pada usia sekolah, sehingga di sini orang tua dapat menerapkan kegiatan toileting. Yang ketiga yaitu eliminasi BAB dan BAK. Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih kemampuan anak dalam mengontrol pada saat melakukan buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga yaitu hambatan orang tua dalam mengasuh anak autisme. Anak autisme itu memiliki permasalahan seperti pendengaran, bicara, atau mengalami keterlambatan pertumbuhan. Hambatan orang tua dalam mengasuh anak autisme yaitu adanya interaksi yang tidak normal seperti kurangnya kontak mata, respon wajah yang minimal, dan ketidakmampuan bicara. Masalah lain yang dihadapi orang tua adalah kurangnya respon dengan orang lain. Di sini pola asuh yang harus diterapkan orang tua terhadap anak autisme harus lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan gejala klinis yang dialami oleh anak autisme dibandingkan dengan anak normal lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelenggara pendidikan anak autisme di masyarakat. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak autisme. Ada beberapa peran masyarakat dalam penyelenggaraan anak autisme. Di antaranya yang pertama yaitu memberi pertimbangan atau advisory agency. Maksudnya adalah di sini anggota masyarakat sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Di sini organisasi masyarakat juga ikut terlibat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu sebagai penggerak atau motivator agensi. Organisasi sosial bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya.
Yang ketiga yaitu sebagai pengawas atau controlling agency. Maksudnya yaitu organisasi masyarakat, yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah. Komite organisasi masyarakat memiliki peran sebagai controlling agency, yaitu badan yang melaksanakan pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah. Yang terakhir yaitu sebagai mediator. Organisasi masyarakat berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan metode pembelajaran anak autis. Yang pertama yaitu metode discrete trial training, yaitu metode yang digunakan pada anak autis dengan melakukan uji coba yang teramati dan terukur karena membagi keterampilan yang kompleks menjadi yang sederhana sehingga mudah diterapkan bagi anak autis, yaitu dengan melakukan instruksi, kemudian dilanjutkan dengan prompt atau bantuan sehingga anak autis akan merespon dan kemudian jika merespon akan diberi imbalan. Yang kedua yaitu metode LIAP atau Learning Experience and Alternative Program for Parents, yang artinya yaitu metode ini menggabungkan beberapa konsep pembelajaran menjadi satu konsep pembelajaran, yang artinya yaitu menggabungkan konsep pembelajaran anak normal dengan pembelajaran anak autis, yang tujuannya yaitu untuk membiasakan anak autis untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan belajar dengan teman sebayanya yang normal, sehingga anak dapat berperilaku layaknya anak normal dan menghilangkan perilaku yang tidak wajar. Yang ketiga yaitu metode Treatment and Education of Autism and Related Communication Handicapped Children, yaitu metode dengan melakukan pengajaran yang berstruktur agar dapat dimengerti oleh anak autis, yang artinya yaitu dengan melakukan penanganan untuk melatih kemandirian dalam hal kemampuan sosial, kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan vokasional, kemampuan menggunakan waktu luang, dan kemampuan komunikasi, sehingga anak autis dapat melakukan hal tersebut dengan baik dengan metode ini. Yang keempat yaitu metode floor time, yaitu metode dengan cara sistematis bekerja dengan anak untuk membuatnya melalui tahapan perkembangan dengan harapan dapat membentuk emosi yang sehat, sosial, dan intelektual. Floor time seperti interaksi biasanya bermain secara spontan dan menyenangkan. Di sini, guru atau orang tua hanya mengikuti kemauan atau keinginan anak, yaitu bermain apapun. Tapi di sisi lain, kita sebagai guru atau orang tua harus mengawasinya dan juga mendorong anak untuk mau berinteraksi dengan guru, orang tua, atau terapis.